Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan membahas tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bilangan pangkat dan bentuk akar. Di sini saya punya dua contoh soal yang nanti akan saya bahas. Saya harapkan kalian mendengarkannya dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya. Langsung saja soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, jarak antara planet Mars dengan matahari adalah 385 juta kilometer. km itu kilometer. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per sekon, tentukan waktu yang dibutuhkan cahaya tersebut. Ketika ada soal cerita, maka langkah yang pertama adalah kita tulis diketahui dulu. Apa yang diketahui dari soal? Jarak antara Mars dengan matahari. Jaraknya adalah 385 juta. Kalau kita tuliskan dalam angka juta, 385 juta, nolnya itu ada berapa? Nolnya ada 6. 385 00.000 ya. Nolnya ada 6. Satuannya apa di sini adalah kilometer. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah kecepatan. Kita tuliskan kecepatan. Kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10⁸ M per S. Apa itu M per S? Meter per sekon. Karena di sini jaraknya masih dalam satuan kilometer, sedangkan kecepatannya adalah meter, maka kilometer ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk meter. Sebelum kita rubah, karena di sini adalah bentuknya bentuk baku, maka ini harus kita rubah dulu. Jaraknya kita rubah dulu dalam bentuk baku. Bagaimana caranya? Kita tuliskan angka bilangan pokoknya, kalikan dengan 10. 10-nya pangkat berapa? Nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 pangkat 6. Jadi 385 juta kalau kita tuliskan dalam bentuk baku, maka sama dengan 385 kalikan 10 pangkat 6. Satuannya apa? Masih kilometer. Kita hanya masih merubah dulu dari bentuk bilangan ini ke dalam bentuk baku. Selanjutnya yaitu merubah ke dalam bentuk meter. Bagaimana merubah? Masih ingat tangga? KM, HM, DAM, M. Turun berapa tangga di sini? 1, 2, 3. Kalau 3 maka dikalikan dengan 1000. 1000 itu 10 pangkat berapa? 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Maka di sini tinggal kita tambahkan 6 ditambah 3. 385-nya tetap dikalikan dengan 10 pangkat 6 tambah 3 adalah 9 satuannya meter. Saya ulang lagi ya. 385 juta kilometer kita rubah ke dalam bentuk baku, yaitu 385 kalikan 10 pangkat 6. Dari mana 6 ini? Kita hitung nolnya di sini ada 6. Ini satuannya apa? Masih kilometer. Kemudian kita rubah ke dalam satuan meter. Tangga ya. Tangga satuan, setiap turun dikalikan dengan 10. Karena ini turun 3 tangga, maka kita kalikan dengan 1000. 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Tinggal ditambahkan 10 pangkat 6 ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 3, dikali itu pangkatnya ditambah 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi sama dengan 385 kalikan 10 pangkat 9 meter. Sudah ya? Sekarang lanjut. Berikutnya yang ditanyakan adalah waktu. Untuk waktu kita tuliskan untuk menentukan jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya sudah tahu, kemudian jaraknya sudah diketahui,
yang ditanyakan adalah waktu, sehingga bisa dituliskan waktu sama dengan jarak dibagi, ya, dibagi dengan kecepatan, sama dengan, kita substitusikan, jaraknya adalah kita pakai meter, sama ya, maka yang kita pakai adalah yang meter. 385 kalikan 10 pangkat 9 per, atau dibagi dengan kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian langkah berikutnya kita hitung dulu yang depan, ya. 385 dibagi dengan 3. Kita hitung sama-sama. 300 kita pakai cara porogapit. 385 dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1. 1 kali 3, 3. Langkah berikutnya dikurang. 3 kurangi 3 habis, maka yang belakang turun, 8-nya turun, 8. 8 dibagi 3 dapatnya 2. Ya. Kita kenapa kok ambil 2? Karena 2 kali 3 itu 6. Kalau kita ambil 3 kali 3 9, padahal kita punya 8, maka 3 tidak bisa dipakai. Yang kita pakai adalah 2, ya, yang mendekati tetapi tidak boleh lebih. 2 kali 3 6, taruh bawahnya, dikurangi 8 kurangi 6 2. Apakah 2 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa, maka 5-nya harus turun. 25 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 25? 3 kali 8, 24. Mendekati 25 ya. Maka 25 dibagi 3 adalah 8. 8 kalikan 3, 24. Kemudian 2 kurangi 2 habis, 5 kurangi 4, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa. Belakangnya masih ada angka, tidak ada, maka kita tambahkan 0. Jangan lupa di hasil, pada hasil ditambahkan koma. 10 dibagi 3, 3 kali 3 9. 10 kurangi 9 1. Kemudian 1 dibagi 3 tidak bisa, tambahkan 0. Apakah perlu menambahkan koma lagi? Tidak usah, karena sudah ada di depan tadi ya. 10 dibagi 3 dapatnya 3. 3 kali 3 9, dan seterusnya akan seperti ini. Maka kita ambil, atau kita ambil keputusan 385 dibagi 3 adalah 128,333. Sebenarnya ini nanti 3-3-nya banyak, maka kita ambil 2 angka di belakang koma saja. 385 dibagi 3 adalah 128,33 dikali dengan, masih ingat, kalau dia pembagian maka pangkatnya harus dikurangi dengan syarat bilangan pokok sama. Bilangan pokoknya sama atau beda? Sama, sama-sama 10. Sifat dari bilangan berpangkat ya. Bilangan pokoknya sama, kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. 10 pangkat 9 dikurangi 8 sama dengan 128,33 dikali 9 kurangi 8 adalah 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Kemudian langkah berikutnya kita kalikan 10. Kalau dikalikan 10 maka komanya mundur 1 menjadi 1283,3. Dikalikan 10 komanya mundur 1 angka menjadi 1283,3 menit. Kalau kecepatan, waktunya apa tadi? Sekon itu sama dengan detik ya. Satuannya adalah detik. Bon, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kemudian lanjut soal yang kedua.
Soal yang kedua adalah sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 plus akar 2 cm, lebar 5 min akar 2 cm. Tentukan yang pertama adalah luas persegi panjang, kemudian yang kedua adalah panjang diagonal persegi panjang. Sebelum kita selesaikan ini, maka kita ilustrasikan gambar persegi panjang. Kita gambarkan bangun persegi panjang. Diketahui apa dari gambar persegi panjang ini? Adalah panjangnya 5 ditambah dengan akar 2. Kemudian lebarnya adalah 5 dikurangi dengan akar 2 atau 5 min akar 2. Panjangnya 5 plus akar 2, lebarnya 5 min akar 2. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang, masih ingat luas persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang kali lebar sama dengan panjangnya adalah 5 plus akar 2. Ini satu kesatuan ya. Kemudian 5 min akar 2. Kita gunakan perkalian 2 suku dengan 2 suku ya. Tadi A plus B pada pertemuan yang lalu ya, saya tuliskan A plus B dikalikan dengan A min B itu sama halnya atau bisa dituliskan A kuadrat min B kuadrat. Maka di sini A-nya berapa ini? 5 dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan B-nya berapa? B-nya adalah, ini yang kita anggap sebagai B, yaitu akar kuadrat dari 2. Diapakan? Dikuadratkan. Kemudian langkah berikutnya, 5 kuadrat 25 dikurangi dengan, kalau ada akar dipangkatkan 2 ya, akar kuadrat dipangkatkan 2, maka akarnya beserta kuadratnya akan hilang. Menjadi berapa? Menjadi 2. Kemudian hasil akhirnya bagaimana? 25 dikurangi 2 sama dengan 23. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Ya, ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Lebih cepat pakai ini atau kalian pakai gunakan suku depan dengan suku depan pada yang kedua, boleh satu persatu kalikan gini, boleh. Atau kita lebih cepatnya pakai yang ini, kita terapkan daripada perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Dengan syarat di sini adalah tanda positif dan yang belakang adalah negatif ya. Tidak boleh sama ya. Kemudian soal yang kedua, panjang diagonal. Mana sih yang disebut sebagai diagonal persegi panjang? Yang disebut sebagai diagonal persegi panjang ini loh, garis yang kita tarik dari pojok bawah ke pojok atas atau dari pojok atas kanan ke pojok kiri bawah. Ini disebut sebagai diagonal, panjang diagonal. Untuk menentukan panjang diagonal ini, saya simbolkan A. Kita terapkan teorema Pythagoras, materi kelas 8 ya. Kelas 8 dulu di akhir semester 1, kemudian diulang lagi di awal semester 2. Manakah siku-sikunya? Siku-sikunya adalah di sini. Kalau ada dua garis yang saling tegak lurus, maka akan membentuk sudut siku-siku. Kita terapkan teorema Pythagorasnya. A kuadrat. Nah, yang kita cari adalah sisi miringnya, sisi yang berada di depan sudut-sudut siku-siku disebut sebagai sisi miring. Kalau sisi miring ini dicari, maka sisi penyiku ini dikuadratkan. Jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Kalau saya tuliskan A kuadrat adalah sisi miringnya, sama dengan 5 plus akar 2 kuadrat. Ditambah apa dikurang? Ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena untuk menentukan sisi miring pada teorema Pythagoras, penerapan teorema Pythagoras, maka diperoleh dari jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, 5
min akar 2 kuadrat. Ya. Kita tuliskan A kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dari mana 5 kuadrat? Kita lihat di sini. A plus B kuadrat dalam kurung ya, kemudian dikuadratkan. Itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B. Maka di sini bisa dituliskan 5 kuadrat ditambah dengan 2 kali 5 dikali dengan B-nya berapa? Akar 2. Kemudian ditambah dengan B kuadrat. B-nya adalah akar 2. Akar 2 kita kuadratkan. Ya, ini untuk yang depan. Kemudian ditambah, kita kurung besar saja ini ya. Kemudian ditambah dengan, jika A min B dikuadratkan, maka sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Bedanya di sini. Kalau di sini adalah penjumlahan, maka setelah A kuadrat adalah ditambah. Tetapi kalau di sini pengurangan, maka setelah A kuadrat harus dikurang. Ini tetap kita misalkan sebagai A. 5 kuadrat kemudian dikurangi dengan 2 kali A. A-nya adalah 5 kali dengan B. B-nya adalah akar 2. Kemudian akar 2. Kemudian ditambah dengan B-nya adalah akar 2. Jangan lupa di sini dikuadratkan. Akar 2 kuadrat. Paham ya? Jadi langkah ini kita lihat ke atas sini. Langkah berikutnya, A kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 2 kali 5 10 akar 2 tetap ditambah dengan, kalau ada akar dikuadratkan maka hilang, tinggal 2 ditambah dengan 5 kuadrat 25. Kemudian ini positif kali negatif, negatif. 2 kali 5 10 akar 2 ditambah. Kenapa kok ditambah? Karena positif kali positif hasilnya positif, maka menjadi plus. Akar 2 kalau dikuadratkan maka akarnya hilang beserta kuadratnya, maka tinggal tulis 2. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. 25 taruh di depan, sudah, ditambah 25. Kemudian mana lagi yang sejenis? Ini 2 ditambah 2 ditambah dengan 2 ya. Kemudian ditambah dengan 10 akar 2 dikurangi dengan 10 akar 2. 25 tambah 25 50. 50 ditambah 2 52. 52 ditambah 2 54. Kita tuliskan dulu 54. Positif 10. 10 akar 2 dikurangi dengan 10 akar 2. Maka dia akan habis. Maka hasilnya berapa? Karena di sini masih A kuadrat. Ya, untuk mendapatkan A maka A sama dengan akar kuadrat dari 54. Akar kuadrat dari 54 berapa? Ada apa enggak? Bilangan jika dikuadratkan hasilnya 54. Tidak ada. Maka di sini perlu yang namanya menyederhanakan. Coba kalian sederhanakan ya, hasilnya berapa. Kemudian nanti saya berikan 2 soal cerita. Kalian selesaikan, cari solusi dari soal cerita tersebut ya. 2 soal ya. Nanti ada dalam tampilan slide PPT ya.
Nanti coba cari solusi dari 2 soal cerita tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.